Tingkat evaluasi strategi. Keputusan strategis yang salah dapat mengakibatkan hukuman yang berat dan bisa sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk dibatalkan. Oleh karena itu, sebagian besar ahli strategi setuju bahwa evaluasi strategi penting untuk kesejahteraan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat mengingatkan manajemen terhadap masalah atau potensi masalah sebelum situasi menjadi kritis. Evaluasi strategi mencakup 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa fundamental yang mendasari strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Kriteria dari Rumelt untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua yaitu kesesuaian, yang ketiga kelayakan, dan yang keempat keuntungan. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu kerangka kerja evaluasi strategi. Kerangka kerja yang pertama yaitu mengukur kinerja organisasi. Beberapa rasio keuangan utama yang sangat berguna sebagai kriteria untuk evaluasi strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba atas investasi atau return on investment. Yang kedua, laba atas ekuitas atau return on equity. Yang ketiga yaitu margin keuntungan. Yang keempat, pangsa pasar. Yang kelima, hutang terhadap ekuitas. Yang keenam, pendapatan per saham. Yang ketujuh, pertumbuhan penjualan. Dan yang kedelapan, pertumbuhan aset. Kemudian untuk kerangka kerja yang kedua yaitu mengambil tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif ini memerlukan perubahan untuk memposisikan ulang perusahaan secara kompetitif untuk masa depan. Mengambil tindakan korektif tidak selalu berarti sudah ada strategi akan ditinggalkan atau bahkan strategi baru harus dirumuskan. Probabilitas dan kemungkinan untuk tindakan yang salah atau tidak tepat meningkat secara geometris dengan peningkatan aritmatika dalam personel. Siapapun yang mengarahkan usaha keseluruhan harus memeriksa tindakan peserta serta hasil yang telah mereka capai. Jika salah satu tindakan atau hasil tidak sesuai pencapaian yang telah terbentuk sebelumnya atau direncanakan, maka tindakan korektif diperlukan. Sumber-sumber informasi evaluasi strategi yang dipublikasi. Sejumlah publikasi sangat membantu dalam mengevaluasi strategi perusahaan. Misalnya, Fortune setiap tahun mengidentifikasi dan mengevaluasi Fortune 1000 atau produsen terbesar dan Fortune 50. Fortune dapat memeringankan yang berkinerja terbaik dan terburuk dalam beberapa faktor seperti laba atas investasi, volume penjualan, dan profitabilitas. Dalam terbitan setiap tahunnya di bulan Maret, Fortune menerbitkan penelitian evaluasi strateginya dalam sebuah artikel yang berjudul Perusahaan Amerika yang Paling Dikagumi. Ada 8 atribut utama berfungsi sebagai kriteria evaluatif. Yang pertama yaitu manajemen orang, yang kedua inovasi, yang ketiga kualitas produk atau layanan, yang keempat kesehatan finansial, yang kelima tanggung jawab sosial, yang keenam penggunaan aset perusahaan, yang ketujuh investasi jangka panjang, dan yang kedelapan kualitas manajemen. Karakteristik sistem evaluasi yang efektif. Evaluasi strategi harus memenuhi beberapa persyaratan dasar agar efektif. Yang pertama yaitu dalam menjalankan kegiatan evaluasi strategi harus ekonomis. Yang kedua, terlalu banyak informasi bisa menjadi sama buruknya. Yang ketiga, sedikit informasi juga akan merugikan daripada menguntungkan. Sehingga evaluasi strategi harus dirancang untuk memberikan gambaran yang benar tentang apa yang sedang terjadi. Perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi dapat didefinisikan sebagai rencana alternatif yang dapat digunakan jika beberapa kejadian kunci tidak terjadi sesuai harapan. Perencanaan kontingensi harus dibuat sesederhana mungkin.
Lineman dan Chandran mengatakan bahwa perencanaan kontingensi memberikan 3 keuntungan. 1. Dia membuat respon cepat terhadap perubahan mungkin. 2. Dia mencegah panik di situasi krisis. 3. Dia membuat manajer lebih adaptif dengan mendorong mereka untuk mengapresiasi betapa bervariasinya masa depan. Audit. Alat yang sering digunakan dalam evaluasi strategi adalah audit. Auditing didefinisikan oleh American Accounting Association sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai penyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara penyataan ini dan kriteria yang ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang tertarik. Tantangan dalam manajemen strategi abad ke-21. Terdapat 3 tantangan atau keutusan khusus yang dihadapi semua ahli strategi saat itu sebagai berikut. Yang pertama, penentu apakah proses tersebut harus lebih seperti seni atau ilmu. Yang kedua, memutuskan apakah strategi harus lebih terbuka atau tersembunyi dari yang mempunyai kepentingan. Yang terakhir, memutuskan apakah proses harus lebih berorientasi atas bawah atau bawah atas dalam perusahaan.